Jokowi dihina sehina-hinanya. Negara serius, tapi Roy Suryo masih main drama konspirasi. Tuduhan bahwa Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu adalah bentuk kegilaan politik yang telah melampaui batas nalar dan moral. Roy Suryo dan kawan-kawan tampaknya tidak lagi membedakan antara kritik yang sah dan fitnah brutal yang merusak martabat orang lain. Ketika seorang mantan presiden harus turun tangan sendiri membela keasliannya terhadap tuduhan bodoh tanpa bukti, itu bukan demokrasi, itu pelecehan terhadap akal sehat bangsa. Lebih parah lagi, ini menunjukkan bagaimana kebebasan berbicara disalahgunakan untuk memproduksi kebencian dan sensasi murahan. Jika tuduhan ini tidak disikapi tegas secara hukum, jangan heran bila publik figur manapun bisa dihancurkan hanya dengan narasi ngawur dan akun medsos. Sudah saatnya hukum bekerja keras dan para penyebar fitnah belajar bahwa demokrasi bukan panggung sirkus bagi politisi gagal yang haus panggung. Ini memperlihatkan bagaimana politik kebencian dan fitnah bisa berujung pada kriminalisasi karakter secara terang-terangan. Tuduhan terhadap mantan Presiden Jokowi soal ijazah palsu, tanpa bukti kuat, bukan hanya serangan personal, tetapi juga penghinaan terhadap institusi pendidikan dan negara. Ketika seorang kepala negara yang telah menjabat 2 periode, dipilih oleh jutaan rakyat, masih harus membuktikan keasliannya karena ocehan liar beberapa orang, itu adalah bukti bahwa demokrasi kita sedang dikeroyok oleh para pemburu sensasi. Langkah Jokowi melaporkan pelaku fitnah adalah sikap yang tegas dan layak diapresiasi, bukan demi membela diri semata, tetapi untuk menegakkan martabat dan memberi pelajaran bahwa demokrasi bukanlah panggung untuk kebohongan yang tak berbatas. Polisi dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas, agar ini tidak menjadi presiden buruk dan racun yang terus menyebar di ruang publik. Drama ijazah palsu ala Roy Suryo dan kawan-kawan kini resmi memasuki babak hukum. Tapi jangan salah, ini bukan lagi panggung debat media sosial atau tempat nostalgia mantan menteri mencari sorotan, melainkan ruang penyidikan serius dengan konsekuensi hukum nyata. Polres Metro Jakarta Selatan mengonfirmasi bahwa mereka telah mulai memanggil para saksi dalam laporan terhadap klub penyebar tuduhan palsu, yang digawangi oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, dan 2 tokoh misterius lainnya, S dan K. Laporan ini diajukan oleh kelompok advokat dari Pradi Bersatu, yang tampaknya lebih waras dan tahu batas, bernama Tim Advocate Public Defender. Kurang lebih 4-5 orang saksi akan kami periksa. Mereka dari pihak pelapor, ujar Kasih Humas Polres Jaksel, Kompol Murodih, Senin 5 Mei. Lucunya, hingga artikel ini ditulis, belum ada satupun bukti fisik yang berhasil diajukan para terlapor ke polisi. Seolah mereka ingin mempermainkan nalar publik dengan rumor receh yang dikemas seolah investigasi akademik. Padahal Jokowi sudah terang-terangan membuka pintu, silakan forensik digital ijazah saya. Tapi Roy dan kawan-kawan masih saja memilih bersembunyi di balik kata, analisis, dan teori konspirasi murahan. Yang lebih menyedihkan, Jokowi sendiri harus turun tangan. Bukan untuk berdebat, tapi melapor. Mantan presiden itu merasa telah dihina sedalam-dalamnya, bukan karena egonya, tapi karena kehormatan dan fitnah keji yang menodai reputasi dan institusi negara. Sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah saya palsu, merendahkan saya serendah-rendahnya, kata Jokowi dari Solo, dengan ekspresi yang lebih menunjukkan luka batin daripada kemarahan. Kita tahu, presiden bukan manusia sempurna. Tapi menuding kepala negara menggunakan ijazah palsu tanpa bukti adalah tindakan sembrono yang melampaui kritik. Ia sudah masuk ke ranah sabotase martabat nasional. Ini, kasus tersebut ditangani oleh Subdit Keamanan Negara, di Treskrimum Polda Metro Jaya. Karena memang, jika tuduhan ini dibiarkan, bisa menjadi presiden buruk, bahwa siapa saja bebas menghancurkan karakter tokoh bangsa hanya dengan thread X, Twitter, dan mimbar podcast murahan. Roy Suryo sendiri, seperti biasa, tampil dengan gaya slow motion. Saya akan menunggu saja, katanya ringan, seolah sedang menanti hasil audisi. Padahal yang menantinya kini adalah ruang interogasi, bukan panggung sinetron. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan menegaskan laporan ini menyangkut fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dengan dasar UU ITE, para penuduh bisa menghadapi proses hukum yang bukan main-main. Kita patut bertanya, apakah para pelapor pernah belajar bahwa tuduhan berat membutuhkan bukti kuat, bukan sekadar opini liar?
Mungkin ini saatnya Roy Suryo kembali ke spesialisasinya, membahas meme dan tagar, bukan ijazah presiden. Karena kalau terus begini, kita bukan sedang menonton demokrasi dalam kerja, tapi drama dalam bencana akal sehat. Roy Suryo dan tuduhan ijazah palsu. Ketika kritik menyeberang batas, Jokowi merasa dihina sehina-hinanya. Sebuah tudingan yang semula bergulir sebagai narasi liar di media sosial kini telah berubah menjadi kasus hukum serius yang menyeret nama-nama publik figur, termasuk mantan Menpora Roy Suryo. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, akhirnya mengambil langkah tegas. Ia bukan hanya membantah, tetapi membawa kasus ini ke ranah hukum karena merasa martabatnya sebagai pribadi dan mantan kepala negara telah diinjak-injak. Sudah menuduh ijazah saya palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya, kata Jokowi dengan nada tegas dalam wawancara di kediamannya, Solo, Senin, 5 Mei 2025. Langkah hukum Jokowi bukan reaksi emosional sesaat. Ia melaporkan 5 nama ke Polda Metro Jaya, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, serta 2 sosok lain berinisial S dan K. Mereka diduga menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik melalui media elektronik, memanfaatkan platform digital sebagai senjata untuk menyerang reputasi. Dari pakar telematika ke pencetus polemik. Roy Suryo, yang dikenal sebagai pakar telematika dan mantan anggota DPR, kini kembali menghiasi headline, bukan karena analisis digital, melainkan karena pernyataan kontroversial yang dinilai syarat muatan politik. Bagi sebagian kalangan, sepak terjang Roy dalam membidik isu-isu sensasional bukan hal baru. Namun kali ini, tudingannya menyentuh salah satu simbol tertinggi, legitimasi pendidikan seorang presiden. Sikap Roy yang mengaku akan menunggu proses hukum justru memperlihatkan bahwa ia tanpa santai menghadapi laporan tersebut. Namun, publik tentu masih mengingat bagaimana Roy beberapa kali sebelumnya harus berurusan dengan hukum karena unggahan-unggahan problematik di media sosial. Apakah ini pola berulang? Anti kritik atau penegakan martabat? Di sisi lain, sebagian kelompok mencoba membelokkan isu ini menjadi soal kebebasan berpendapat. Namun, kasus ini tak sesederhana itu. Ini bukan soal kritik, tapi soal tudingan berat yang mengarah pada pemalsuan dokumen resmi negara. Di mata hukum, tuduhan semacam ini harus bisa dibuktikan, bukan sekadar kecurigaan publik atau asumsi liar. Ini bukan objek penelitian, ujar Jokowi. Pernyataan itu menyiratkan kegeraman yang mendalam. Bahwa ia merasa diperlakukan seolah menjadi bahan uji coba teori konspirasi oleh para pembenci yang membalut niatnya dengan kedok kritik ilmiah. Polisi periksa saksi, Jokowi tawarkan forensik digital. Polres Metro Jakarta Selatan saat ini tengah memproses laporan dari kelompok advokat Peradi Bersatu yang melaporkan balik tudingan-tudingan terhadap Jokowi. 5 saksi dari pihak pelapor dipanggil untuk diminta keterangan. Namun hingga kini belum ada satupun bukti otentik tentang tuduhan ijazah palsu yang diserahkan ke kepolisian. Menariknya, Jokowi sendiri membuka pintu lebar-lebar untuk pembuktian. Ia bahkan menyarankan ijazahnya diuji secara digital forensik, sebuah langkah terbuka yang membalikan narasi. Jika memang ingin mencari kebenaran, kata Jokowi secara tak langsung, silakan buktikan secara ilmiah, bukan dengan nyinyiran Twitter atau cuplikan YouTube. Melampaui batas etik dan moral. Dalam negara demokratis, kritik terhadap pejabat publik adalah keniscayaan. Namun ketika kritik berubah menjadi insinuasi tak berdasar, apalagi terhadap rekam jejak akademik, itu bukan lagi demokrasi, itu serangan personal. Jokowi telah 2 kali menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jika benar ada ijazah palsu, bagaimana mungkin sistem seleksi dan verifikasi negara bisa kecolongan? Bukankah KPU, BKN, dan Kemendikbud telah lama melakukan verifikasi data pendidikan calon presiden? Yang dipertaruhkan di sini bukan hanya nama Jokowi, tapi juga kepercayaan terhadap sistem kenegaraan. Jika tudingan liar ini dibiarkan tanpa ujung, maka setiap pejabat publik bisa sewaktu-waktu dijatuhkan hanya karena kata netizen. Ketika kebenaran diadu dengan fitnah. Langkah hukum yang diambil Jokowi adalah sinyal bahwa demokrasi punya batas. Tuduhan yang sembrono tak bisa berlindung di balik dalih kebebasan berekspresi.
Fitnah tetaplah fitnah, meski dibungkus dengan narasi pseudo-akademik. Kini, bola panas berada di tangan aparat penegak hukum. Apakah mereka akan menuntaskan perkara ini secara objektif? Atau publik akan kembali menyaksikan bagaimana isu serius dijadikan panggung sensasi tanpa kepastian hukum? Satu hal yang pasti, bagi Jokowi, ini bukan soal politik. Ini soal kehormatan. Dan ia merasa telah dihina sehina-hina.